Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang tasawuf dan ajaran sufi besar. Bersama saya Muhammad Fazil Maula dari kelas 11 F13. Sebelumnya saya hormati selaku Umi Indah, selaku guru pengampu bidang studi akidah akhlak dari kelas 11 F13 beserta teman-teman yang saya hormati. Kali ini saya izinkan saya untuk menjelaskan mengenai tokoh dan ajaran tasawufnya. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang ajaran tasawuf dari para tokohnya, kita definisikan dulu apa itu tasawuf sendiri. Nah, menurut dari segi bahasa, Harun Nasution ini mengemukakan ada 5 istilah mengenai tasawuf. Yang pertama yaitu safa, artinya suci. Yang kedua saf atau barisan. Yang ketiga teosofi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu teor dan yang artinya Tuhan, dan juga sofos yang artinya hikmah yang berarti hikmah dan dari ketuhanan. Yang keempat adalah sufah atau serambi. Yang kelima yaitu adalah sub atau bulu domba. Nah, selanjutnya itu dari segi istilah ini sangat banyak tokoh yang mengemukannya. Nah, kita lihat definisi dari Abu Yazid Al-Bustani saja, yaitu ada 3 aspek. Dia mengemukakan ada 3 aspek tentang tasawuf. Yang pertama ada huruf K atau takwali yang artinya mengosongkan diri dari akhlak tercela. Yang kedua yaitu huruf H atau tahali yang artinya adalah menghiasi diri dengan akhlak terpuji. Dan yang ketiga itu adalah jim yaitu tajali, yaitu melakukan pengalaman kenyataan ketuhanan. Baginya tasawuf sendiri itu adalah proses pembersihan hati dan juga pengembangan akhlak yang baik. Nah, dari itu habis itu ada lagi dari Al-Junaid Al-Baghdadi. Dia ini mendefinisikan keberadaan bersama Allah tanpa adanya penghubung. Bagian tasawuf sendiri itu adalah pembersihan hati dari sifat-sifat yang menyerupai makhluknya, mendekatkan sifat kemanusiaan, menjauhi hawa nafsu, memberikan tempat bagi sifat kerohanian, menempati janji Allah, berpegang pada ilmu kebenaran, memberikan nasihat kepada umat, dan juga mengikuti syariat Rasulullah. Dari banyaknya definisi-definisi para tokoh dan termasuk 2 ini, kita bisa menyimpulkan definisi yaitu dari tasawuf ini adalah suatu ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Nah, dari situ baru kita bisa masuk. Kita masuk aja dari ajaran yang pertama, yaitu tasawuf menurut Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi atau biasa dikenal dengan Bapak Tasawuf Modern. Ia dilahirkan di Nawan, Persia dan wafat pada tahun 298 Hijriah atau 910 Masehi. Ia belajar tasawuf dari pamannya yaitu Syekh Syari Al-Saq dan juga Al-Hafiz Al-Muhasibi, yaitu pendiri Madrasah Al-Baghdadiyah. Ajaran tasawuf yang diajarkan dari Al-Junaid Al-Baghdadi, yang dimana ia berfokus pada khauf dan juga raja. Khauf adalah rasa takut yang akan menjadi kabit atau rasa sempit, sedangkan raja itu akan menjadi basit atau lapang. Ia juga membagi makrifat menjadi 2, yaitu makrifat ta'aruf dan juga makrifat takrif, di mana makrifat ta'aruf yaitu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan banyak orang mengenai dirinya dan juga hal-hal menyerupai dirinya. Sedangkan makrifat takrif itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan banyak orang mengenai bekas-bekas kekuasaannya yang ada dalam cakrawala dan juga dalam diri manusia, yang dimana secara halus nanti hal tersebut akan memberitahu kepada mereka bahwa sebenarnya Allah lah yang menciptakan itu semua. Nah, ia juga menekankan pentingnya mengenai sikap zuhud dan juga fakir, yang dimana itu adalah merupakan jalan menuju tasawuf, yang dimana tasawuf itu adalah jalan menuju kearifan manusia. Selain itu juga ada dasar-dasar dari ajaran tasawuf dari dia, yaitu yang pertama adalah setiap sufi itu harus menjauhi sifat buruk dan juga berbudi pekerti yang baik. Yang kedua, ajaran tasawuf sendiri itu memikat hati manusia dan juga mengajarkan mengenai berhubungan baik dengan satu sama yang lainnya. Yang ketiga, berpaling dari urusan dunia menuju urusan ukhrawi. Yang keempat yaitu berpegang teguh kepada tauhid atau keesaan Allah. Yang kelima itu adalah mereka harus melakukan 3 syarat amalan, yaitu memisahkan diri, zikir disertai hikmah dalam kesadaran penuh, mempertahankan kegairahan dan juga semangat yang tinggi, dan yang terakhir melaksanakan syariat dengan tepat dan juga ketat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ini kita akan beralih ke ajaran tasawuf Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah, dia lahir pada tahun 95 Hijriah atau 713 Masehi di sebuah perkampungan di dekat kota Basrah, Irak,
dan juga wafat pada tahun 1805 Hijriah atau 801 Masehi. Ia merupakan seorang tokoh sufi yang dikenal dengan syair-syairnya yang cinta kepada Allah. Ajaran tasawufnya itu sendiri berkonsep pada hambatullah atau cinta kepada Allah. Ia mengemukakan rasa cintanya kepada ilahi itu dengan dua corak cinta, yaitu cinta karena diriku dan juga cinta karena dirimu. Untuk tasawufnya sendiri, itu adalah tasawuf irfani, yang dimana konsep tasawuf mahabballah itu merupakan perwujudan rasa tulus dan juga ikhlas dengan cinta tanpa permintaan ganti dari Allah. Selanjutnya kita ke Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, ia lahir di Tuskosan pada tahun 450 Hijriah. Saudaranya bernama Ahmad dan ayahnya merupakan seorang pengrajin kain suf, yaitu kain yang berasal dari bulu domba. Dan ia merupakan ulama yang berfokus pada ilmu fikih, ilmu kalam dan juga ilmu filsafat. Baginya sendiri, kaum sufi merupakan kaum yang menempuh jalan yang benar dengan mengadukan ilmu dan juga amal serta mencapai ketentraman dan juga kepuasan. Ia membagi tasawuf menjadi dua, yaitu tasawuf berdasarkan muamalah dan juga berdasarkan mukasyafah. Nah, muamalah itu sendiri adalah bentuk dari kesadaran hati atau akwal khud, yang dimana dibagi menjadi dua, yaitu keadaan hati yang terpuji seperti sabar dan bersyukur, serta keadaan hati yang tercela, iri, dengki, dan juga sombong. Puncak untuk menuju tasawuf itu adalah akul atau kedekatan kepada Allah, serta al-fana al-kuliyalah fi Allah, yaitu fana secara total di hadapan Allah. Untuk menempuh puncak itu kita harus menempuh yang namanya suluk, dan orang yang melakukan suluk disebut dengan salik, yang dimana salik itu sendiri harus melewati beberapa tahapan yang dilakukan dengan riyadah atau latihan kerohanian dan juga mujadah, yaitu dengan tarikan melawan hawa nafsu. Selanjutnya kita ke ajaran tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ia lahir pada pertengahan bulan Ramadan tahun 471 Hijriah di Kampung Gilan. Ibunya itu Ummu Al-Khair atau Induk Kebaikan, serta Ahmad Al-Jabar, yaitu khadam Tuhan yang Maha Perkasa, yaitu Fatimah binti Abu Abdillah. Asumai, seorang ibu yang memiliki banyak karamah dan juga akhlak. Ia menetap di Kampung Gilan sampai berusia 18 tahun dan pindah pada tahun 488 Hijriah ke Baghdad hingga akhir hayatnya. Ia dikenal sebagai Sultan Al-Auliya, yaitu rajanya para wali. Ajaran tasawufnya menggunakan tasawuf akhlaki, yaitu berorientasi pada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran, juga mewujudkan manusia yang dapat mencapai makam makrifat kepada Allah. Ia menjelaskan pentingnya untuk memadukan syariat dan juga hakikat, serta berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Ia melihat ajaran Islam dari dua aspek, yaitu lahir dan juga batin. Lahir adalah aspek fikih dan batin itu adalah ajaran tasawuf. Ia mengamalkan ajaran Islam dengan dua aspek tersebut, membagi proses penyucian diri menjadi dua juga, yaitu proses penyucian diri secara lahiriah dan dengan mandi dan berwudu, serta proses penyucian diri secara batiniah, yaitu dengan cara menyadari akan adanya dosa pada diri kita, lalu menyesali perbuatan dosa tersebut. Cara menyucikan diri batinnya sendiri itu adalah dengan menjalani proses spiritual dengan adanya bimbingan dari guru atau mursyid, yang yaitu dengan bertobat, taklin, berzikir, dan juga dengan suluk. Nah, jadi itu tadi pembahasan kita mengenai tasawuf dan ajaran-ajaran dari para sufi besar. Mungkin materi kita cukup sampai sini saja. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.